Ya. Artinya UGM ditolak bandingnya. Ini memalukan sekali, Pak. Ya. Saya selaku alumnus UGM, malu saya. Putusan TUN, putusan KIP sudah menyatakan bahwa itu bukan rahasia pribadi, sehingga Jokowi wajib memperlihatkan kepada masyarakat. Apa yang dilakukan mereka halusinasi. Beliau akan menunjukkan ijazahnya di persidangan. Ini adalah beberapa dokumen untuk pencalonan Jokowi sebagai pejabat publik. Jangan salah ya, Pak Jokowi itu siap, sesiap-siapnya berkaitan dengan masalah keterbukaan informasi ini. Tidak ada yang ditutupi. Kalau UGM tidak memenuhi putusan ini, maka berarti akan menghalangi atau tidak mendukung tuntasnya sebuah proses pidana. Menghalang-halangi itu ada ancaman hukumannya. Disebut sebagai obstruction of justice. Perkara ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masih terus jadi sorotan. Terbaru, Pengadilan Tata Usaha Negara menolak keberatan Universitas Gadjah Mada dalam sidang sengketa informasi ijazah. Dan hakim menyatakan salinan ijazah serta transkrip nilai milik Joko Widodo merupakan informasi terbuka. Apakah ini berarti publik bisa melihat langsung ijazah mantan Presiden Jokowi? Ikuti penelusuran kami bersama saya, Berliana Mileni. Inilah iNews Files. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara, mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Sementara Roy Suryo kembali mendaftarkan permohonan pra-peradilan keempat terkait pencekalan terhadap dirinya oleh Polda Metro Jaya dalam perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Terkait putusan PT UN kemarin yang memang sudah menolak keberatan dari Universitas Gadjah Mada dan memutuskan memang ijazah Joko Widodo ini salinan dan transkripnya ini bersifat dokumen terbuka bagi publik. Ini seperti apa tanggapannya? Majelis Hakim TUN menyatakan menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat baik pertimbangan hukumnya maupun tuntutan yang diminta oleh Bon Jovi. Kami dari Bon Jovi kaget dengan putusan ini. Karena yang kita hadapi itu kan Jokowi dan kroninya. Kami tempatkan UGM itu sebagai kroni dari Jokowi karena selama ini sikap UGM sendiri menutup jalan bagi masyarakat yang ingin mengetahui soal kebenaran ijazah Jokowi ini, selalu berlindung di balik alasan bahwa dokumen terkait ijazah Jokowi merupakan informasi publik yang dikecualikan. Artinya tidak bisa dibuka ke publik. Walaupun Jokowi tidak menjadi pihak dalam sengketa informasi publik di KIP, tetapi objeknya tentang ijazah Jokowi.
secara tidak langsung Jokowi juga menjadi bagian dari perlawanan kami. Karena melawan Jokowi ini, sekelas Mahkamah Konstitusi saja dia bisa menelikung, dia bisa mengintervensi. Sehingga dengan mudah mengatur-ngatur, mengutak-ngatik Gibran lolos menjadi wakil presiden. Karena Bon Jovi melihat perdebatan soal ijazah Jokowi ini palsu atau asli selalu kandas di mana-mana. Di pengadilan pidana kandas, di peradilan perdata tata usaha negara kandas, termasuk di KIP baru kita melihat ada titik terang. Karena kandas di mana-mana, Bon Jovi mengambil bagian hulunya. Bagian hulunya itu mulai hari pertama Jokowi daftar sebagai mahasiswa UGM sampai dengan disebut-sebut dia punya ijazah, Bon Jovi minta dokumennya. Jadi 20 dokumen yang diminta Bon Jovi itu akan merepresentasikan Jokowi ini benar kuliah di UGM atau tidak. Kalau dia benar kuliah di UGM sampai tahapan mana? Apakah hanya sarjana muda dan berhenti atau dia lanjut sampai dengan S1? Terkait yang digugat oleh UGM yang dibanding, ini isi detail putusan dari KIP-nya apa saja sih Pak? Putusan TUN kemarin itu kan menolak permohonan keberatan dari UGM dan menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat yang mengabulkan permohonan Bon Jovi. Permohonan Bon Jovi itu lengkapnya seperti apa? Mungkin Ibu Leoni yang bisa akan menjelaskan. Yang kami minta itu sebetulnya ada 3 kategori. Yang pertama adalah data yang terkait dengan perjalanan akademik Jokowi dari masuk sampai selesai. Dalam kategori ini ada 2 putusan KIP. Yang pertama adalah tentang ijazah asli, dan itu memang tidak bisa diberikan karena tidak ada, karena dikuasai bersangkutan. Terus kategori yang kedua yang kami minta, bukti adanya permintaan legalisasi dan bukti permintaan verifikasi dari KPU. Terus yang ketiga adalah SOP-SOP. Keberatan UGM itu ada di kategori yang data akademik, yang dianggap itu data yang harus dilindungi karena itu data pribadi. Padahal kami meminta sebagai data pejabat publik. Jika nanti memang Joko Widodo membuka ijazahnya, ini bagaimana dengan proses hukum selanjutnya? Kalau dalam 14 hari ini Bon Jovi maupun UGM tidak mengajukan kasasi, berarti putusan berkekuatan hukum yang tetap. Bagi Bon Jovi kami terima putusan ini, karena putusan ini memang sesuai dengan tuntutan Bon Jovi. Tapi kita belum tahu UGM. Kalau UGM ternyata juga tidak mengajukan kasasi, maka kami akan menyurati UGM supaya siapkan waktu kami datang untuk meminta dokumen yang kami perlukan. Jokowi boleh menutupi ijazahnya, tetapi putusan TUN, putusan KIP sudah menyatakan bahwa itu bukan rahasia pribadi, sehingga Jokowi wajib memperlihatkan kepada masyarakat siapapun yang datang untuk minta diperlihatkan. Kapan mungkin masyarakat ini bisa melihat? Jadi paling tidak sesudah 17 Agustus, tim Bon Jovi datangi UGM, minta supaya putusan itu dilaksanakan. Ini ada hal yang juga menjadi tanda tanya yang selama ini belum pernah terjawab. Laporan Jokowi di Polda Metro Jaya itu soal pencemaran nama baik. Kok yang disita itu 500 dokumen terkait ijazah Jokowi yang tidak ada hubungan dengan pokok perkara pencemaran nama baik. Di mata kami dia sudah tidak punya nama baik lagi karena dia sudah dicap oleh masyarakat sebagai Raja Ngibul. Jadi kalau dia mencari nama baiknya dalam kasus terkait dengan Roy Suryo dan kawan-kawan, sebetulnya dia tidak akan menemukan nama baik itu dalam perkara ini. Bahkan kalau kita lihat berbagai kejanggalan di dalam kaitan dengan penyitaan itu, sebetulnya permainannya semakin kotor. Mungkin Bung Jemi tunjukkan itu dokumen penyitaan ini. Iya Pak, ini dokumen apa? Boleh dijelaskan? Penyitaan 507 dokumen terkait mulai dari hari pertama Jokowi daftar sebagai mahasiswa sampai dengan dia mendapatkan ijazah. Nah, dokumen yang diminta oleh Bon Jovi itu semuanya ada di sini. Jadi kalau besok Bon Jovi datang ke UGM pasti tunjukkan ini disita. Datanglah ke polisi bilang, oh ini sudah di pengadilan. Datanglah ke pengadilan.
Pengadilan bilang ya saya nggak bisa buka karena ini masih proses persidangan. Sementara masyarakat berbondong-bondong, ada yang gugat ke Pengadilan Negeri Solo, ada yang Pengadilan Tata Usaha Negara Solo, ada yang mengajukan ke pidana, Bon Jovi ke KIP, semua minta ini. Jadi ini adalah upaya cerdik tapi tidak terpuji yang dilakukan oleh UGM, Polda dan Jokowi supaya masyarakat yang meminta itu tidak mendapatkannya. Selain dari dokumen tadi, apa saja yang dibawa? Ini adalah beberapa dokumen yang merupakan hasil dari permintaan informasi publik kami ke 3 KPU, KPU Surakarta, KPU DKI, dan KPU RI, ya, untuk pencalonan Jokowi sebagai pejabat publik. Ini untuk Surakarta, pencalonan wali kota 2005. Ini 2010 sama, cuman ini fotokopinya jelek, ini bersih. Ini DKI. Coba dilihat, ini ukuran fotokopinya beda ya. Bentuk foto artinya ini dilegalisir. Kalau biasanya kalau orang melegalisir biasa kan dalam satu model fotokopian yang sama ya. Set 5 rangkapnya. Ini berbeda. Dan ini adalah tanpa tanggal, tak ada tanggal satupun. Kemudian ini yang DKI ya, ini yang KPU RI 2014 ini sama. Bentuk fotokopi berbeda, ini masih cap merah tanpa tanggal 2012-2014. Dan ini adalah 2019, bentuknya berbeda, lebih ada lonjongnya, ada persegi panjang dan cap biru. Keanehannya adalah UGM menyatakan mereka tidak menguasai permintaan legalisasi ijazah. Oh ya, legalisasi tahun 2005 masih oleh pejabat yang sama di tahun 2014. Yang berbeda cuma di 2019 saja. Jadi ini artinya dia legalisir untuk kebutuhan wali kota, sebagai calon wali kota, tapi dia gunakan sampai dengan dia calon presiden. Padahal bagi semua calon penyelenggara negara yang mau mendapatkan jabatan lewat pilkada, pileg atau pilpres, itu setiap mau menjadi calon itu legalisir ulang. Persyaratan legalisir itu diwajibkan oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan harus diberi tanggal. Karena ketika dia mau gunakan lagi dilihat tanggalnya 5 tahun yang lalu, KPU harusnya nolak. Apalagi ijazah palsu di kalangan pejabat publik ini adalah penyakit akut yang sampai sekarang pemerintah gagal menertibkan. Kalau misalnya selanjutnya ada upaya hukum nih terkait yang tadi putusan PT UN ini, berarti kami lawan. Kami lawan. Saya lawan ya. UGM akan bayar mahal karena setelah sampai kasasi diputus dan putusannya sama, Bon Jovi akan gugat UGM secara perdata. Dan kalau kasasinya kita menang lagi, makin terpuruklah UGM jadi nama baiknya kan. Berarti ketika ijazah Jokowi ini sudah dibuka untuk publik, sebetulnya nanti masyarakat bisa melihatnya lewat. Nah, sebetulnya salah satu petitum kami di KIP itu adalah meminta KPU mempublish berkas pencalonan Jokowi di websitenya mereka, sehingga mereka nggak repot-repot harus memberikan satu persatu ke setiap yang meminta, karena itu harus transparan kan, berkas pencalonan dari wali kota, DKI, ya, sampai dengan KPU RI.